Pemirsa, International Symposium on Modern Optics and Its Applications ISMOA ke-15 digelar di Sanur pagi tadi. ISMOA dibuka Ketua Himpunan Optika Indonesia, Alexander A.P. Iskandar. Ketua Himpunan Optika Indonesia Alexander A.P. Iskandar mengatakan International Symposium on Modern Optics and Its Application atau ISMOA merupakan suatu rangkaian simposium ilmiah menghadirkan ilmuwan terkemuka dunia sebagai pembicara di antaranya dari Swiss, Jepang, Belanda, Jerman dengan total 36 orang. ISMOA merupakan forum komunikasi dan interaksi ilmiah antar ilmuwan regional dan ilmuwan terkemuka yang berkecimpung di bidang optik dan fotonik modern yang berkembang pesat, mencakup studi teoritis, komputasional, dan eksperimental tentang fenomena fundamental, perangkat, dan material optik fotonik. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai platform untuk mendorong kolaborasi antar peneliti, akademisi, industri, dan pemerintah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan literasi publik di bidang optik. Alexander A.P. Iskandar menambahkan kegiatan ISMOA ke-15 ini digabungkan dengan serangkaian kegiatan summer course bagi program sarjana dan pasca sarjana untuk hadir dan mengenal ilmu optika. Summer course berlangsung selama 4 hari, di mana kuliah dilakukan secara hybrid dengan peserta datang dari internasional, bahkan untuk tahun ini ada dari negara Yaman dengan dihadiri para berbagai dosen dari berbagai universitas seperti Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, ITB, dan ITS. Sebagai kegiatan internasional Summer Course juga bekerjasama dengan Universitas Malaya dari Malaysia. Sesuai ditetapkan UNESCO, tema ISMOA ke-15 International Quantum Years jadi memperingati 100 ditemukannya teori kuantum, di mana optika banyak dipakai dalam teknologi kuantum. Beberapa pembicara dari ISMOA ini juga berbicara mengenai quantum optik dan quantum network, di mana cahaya dipakai informasi dan pengolahan data. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNESCO, tahun ini adalah tahun Quantum International Quantum Year. Jadi untuk memperingati 100 tahun penemuan teori kuantum, jadi kami optika juga banyak dipakai dalam teknologi kuantum. Jadi kita mengkombinasikan juga beberapa pembicara yang berbicara tentang quantum optics dan juga quantum network dan quantum information, di mana cahaya dipakai untuk sebagai pembawa informasi dan pengolah data. Tapi di samping itu, sejak 2015, UNESCO juga telah menetapkan bahwa tanggal 16 Mei adalah Hari Cahaya Internasional. Tanggal 16 Mei ini dipilih sebagai peringatan Hari Cahaya karena dari ISMOA ini terjadi kerjasama penelitian antara ilmuwan dari berbagai universitas di Indonesia dan ilmuwan dari luar negeri. Bagi mahasiswa, ISMOA adalah kesempatan untuk melihat dan belajar secara langsung penelitian tingkat dunia di bawah langsung peneliti internasional. Harapannya bisa mengenal dan berhubungan langsung sehingga terjalin jejaring ilmiah bukan hanya dengan ilmuwan Indonesia, tetapi tingkat dunia. Yana, Bali TV.